Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Hai semua, di video kali ini RT Cooking akan berbagi cara membuat kelapa muda KW serbaguna ya teman-teman. Bisa untuk ide jualan es kelapa kopior atau es kopior, ataupun kita bisa gunakan untuk membuat sajian es teler. Dan untuk bahannya sangat mudah didapat, juga mudah untuk dibuat. Langsung aja yuk ikutin cara pembuatannya. Cus markimul, mari kita mulai. Untuk bahan utamanya kita pakai bubuk jeli kelapa. Ini aku pakai Nutrijel 1 bungkus. Selanjutnya aku siapkan 600 ml air bersih, 600 sampai 700 ml ya, disesuaikan saja. Selanjutnya di sini aku siapkan 65 ml santan kental, aku pakai Kara. Untuk merek disesuaikan saja ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada 5 sendok makan gula putih atau gula pasir. Dan es batu ini sebanyak 1 kg ya. Aku pakai ukuran plastik karena bikin sendiri, plastiknya 1 kiloan ya. Kemudian untuk cara membuatnya kita masukkan bubuk kelapanya atau bubuk jeli kelapa, kemudian kita tambahkan gula putih atau gula pasir. Selanjutnya kita akan tambahkan air bersih. Selanjutnya kita akan aduk terlebih dahulu ya teman-teman sebelum bahan yang lain masuk. Selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk usaha yang teman-teman lakukan. Terima kasih sudah mampir. Untuk selanjutnya kita masukkan 65 ml santan kental ya. Kemudian kita akan aduk kembali untuk bahan kelapa serbaguna yang kita buat. Kita aduk hingga merata untuk semua bahannya ya. Setelah bahan kelapa tercampur merata, kita pindahkan ke kompor. Kemudian kita rebus dengan api sedang cenderung kecil sambil kita aduk dan kita rebus hingga mendidih ya teman-teman. Dan setelah mendidih kita bisa pindahkan ke wadah yang berisi es batu yang sudah kita siapkan. Kita tuang panas-panas seperti ini ya, jangan nunggu dingin atau hangat-hangat kuku, tapi panas ya. Kemudian kita aduk seperti ini ya, cukup diaduk seperti ini dan akan menghasilkan kelapa muda KW yang enak ya teman-teman. Dan nggak pakai repot, nggak pakai ribet, pokoknya cepet ya teman-teman. Nah ini sudah mulai jadi. Ini yang nggak mau repot bisa pakai cara seperti ini ya, cara membuat kelapa muda KW. Dan ini hasilnya cukup lumayan bagus ya, walaupun nggak dikerok ya teman-teman. Ini cukup mudah, cukup gampang. Dan selanjutnya kita akan coba bikin es kopior. Kita tinggal masukkan ini sirup koko pandan ya. Ini aku pakai sebanyak 100 sampai 150 ml ya untuk sirupnya. Untuk manisnya disesuaikan saja kalau mau bikin es kopior ya. Nah kemudian kita aduk. Ini cukup begini aja ya teman-teman. Karena kalau teman-teman mau lebih dingin lagi, teman-teman bisa tambahkan es batu lagi ya. Nah setelah kita aduk, kita akan masukkan bahan yang lainnya, yaitu seperti biji selasi secukupnya ya. Kemudian kita aduk. Nah es kopior kita sudah jadi ya teman-teman. Cukup mudah kan, cukup seperti ini aja sudah bisa bikin es kopior ya teman-teman. Nggak perlu ditetes-tetes, tapi langsung aja cukup diaduk-aduk ya, jadi es kopior yang enak. Dan kita tinggal sajikan, ataupun kita bisa buat ide jualan minuman ya, ataupun kita buat minuman buka puasa di rumah ya untuk keluarga. Nah sudah jadi teman-teman. Ini es kopior yang sudah jadi, tinggal kita nikmatin. Dan untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin membuat es teler, teman-teman juga bisa gunakan kelapa KW seperti ini ya, jadi nggak terlalu ribet. Kita tinggal
masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan seperti sirup gula atau gula cair. Kemudian kita tambahkan susu kental. Kemudian kita aduk ya teman-teman. Setelah bahan tercampur ini. Jadi ini kelapa muda KW-nya cukup serbaguna ya. Praktis dan serbaguna. Nggak perlu nunggu dingin, langsung jadi ya teman-teman. Hanya dengan diaduk. Dan untuk selanjutnya kita bisa tambahkan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Setelah bahan cairnya ini tercampur merata dengan bahan yang lain. Seperti ini kita masukkan susu UHT. Mau pakai full cream atau rasa kelapa silahkan. Disesuaikan selera saja. Kemudian kita bisa tambahkan bahan yang lainnya. Yaitu biji selasi. Kemudian kita aduk kembali. Ini cara membuat es teler ya, yang serba diaduk. Kemudian kita bisa tambahkan sagu mutiara. Selanjutnya kita bisa masukkan, ini ada alpukat yang sudah kita kerok. Kalau teman-teman mau tambahkan dengan daging nangka juga bisa ya teman-teman, atau buah nangka. Bisa dipotong-potong dan dimasukkan. Dan begini saja bisa jadi es teler yang enak ya teman-teman. Bisa untuk sajian berbuka puasa bersama keluarga atau untuk ide jualan takjil ya teman-teman. Nah, cukup mudah kan cara pembuatannya. Kemudian kita aduk seperti ini. Selanjutnya kita bisa tuang di tempat saji seperti gelas atau cup seperti ini ya. Bisa kita untuk ide jualan ya teman-teman, ataupun kita nikmatin sendiri di rumah. Jika teman-teman suka video ini dan ingin lebih banyak melihat resep masakan, minuman atau sirup untuk minuman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, sebagai tanda support pada channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. God bless you all.